kami di sini adalah ikut menyumbang sumbangsi pemikiran karena terkait yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Ini acaranya adalah kesadaran hukum. Tapi bukan berarti kita yang di hadapan kita itu orang-orang yang tidak sadar. Karena mafhum mukhalafah dari sadar tidak sadar. Teori, argumen kontrariannya berarti kebalikannya adalah tidak sadar, tidak seperti itu. Maksudnya bagaimana kita kesadaran hukum itu kadang-kadang kita sebagai makhluk sosial membutuhkan kawan untuk diskusi, kawan untuk memecahkan masalah. Maka dibutuhkan di sini orang-orang yang berpengalaman untuk mencari solusi ketika ada masalah. Nah, kami alhamdulillah buka lembaga bantuan hukum di Bogor dan di Ciamis. Nah, di Ciamis diketuai oleh Ciamis Tasik diketuai oleh Bapak Haji Rek. Itu beliau sangat berpengalaman dalam bidang Kamtibmas, termasuk beliau juga paham soal mengenai penanggulangan pencegahan bahaya narkoba. Tapi yang akan kami sampaikan di sini, saya sebagai pembina LBH dan Rakyat, namanya pembina membina. Kalau membina itu artinya bagaimana mengingatkan, mengarahkan. Nah, kita itu terbiasa bagaimana mengarahkan masyarakat atau mengarahkan anggota supaya yang dari tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi baik. Ukuran baik dan benar itu kita sebagai umat Islam jelas ada rujukannya, Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika kita hidup berbangsa bernegara jelas ada aturannya yang mengarahkan supaya kita baik menurut negara, ya, yang disebut konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku, apalagi terkait dengan Undang-Undang Narkotika. Tadi disampaikan oleh pembicara mengenai narkotika, saya tidak dengar karena saya diskusi dengan Bang Haji Rem, kacamata di belakang. Hanya bagi kami dari LBH mungkin nanti untuk penjelasan ancaman hukum dan akibat hukumnya Pak Haji Rem lebih ahli. Nah, bagi kami mengenai bagaimana masyarakat memahami mengenai bahaya narkoba itu bukan disentuh dengan keterpaksaan dia meninggalkan tidak menyentuh narkoba, tapi harus dengan kesadaran. Kalau bicara kesadaran, yang pertama harus disadarkan itu adalah pola pikir. Kadang-kadang realita di masyarakat itu berhenti atau ketakutannya melakukan narkoba itu bukan oleh dasar agama, bukan disadarkan oleh dasar agama. Mayoritas kalau kita angket itu anak-anak sekarang atau orang-orang yang memakai narkoba itu berhentinya itu bukan disadarkan oleh agama, tapi oleh apa? Satu, ketakutan dengan ancaman hukuman. Kalau kamu dihukum di penjara, belum nanti kasarnya nanti di penjara begini, akhirnya dia takut menderita di penjara. Yang kedua, dia itu berhenti karena apa? Karena ditakuti oleh dokter. Kalau Anda terus mengkonsumsi narkoba, maka jantung Anda akan, saraf Anda akan sakit, Anda akan halusinasi, dan bisa menjadi penyakit gila. Jadi itu halusinasi itu berdampak gila, saraf rusak akhirnya gila. Mungkin akan tertawa sendiri karena dia merasa ada kawannya, kawannya nggak ada. Atau melihat ayam yang lewat ketawa karena dikira dia itu adalah penyanyi dangdut, pada ayam. Yang ketiga, ini tingkat ketiga yang harus dijadikan nomor satu di desa ini adalah kesadaran meninggalkan narkoba karena perintah Allah. Kalau Undang-Undang nomor 35 2009 itu lahir sekarang 2009, tapi perintah Allah surat Al-Maidah ayat 90 itu sudah berabad-abad, dari 1400 tahun, 15 abad, 1500 tahun sudah ada. Itu Pak Kiai ada. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan. Itu perbuatan setan. Satu sisi kita memagari ilmu, kita harus rajin ngaji supaya kita tidak seperti setan, tapi seluruh perilaku diikuti. Makanya keterangan lain innamal khamru uli roksi masyatin, bahwa khamr itu yang memabukkan termasuk narkoba, itu bisa jadi kepala pangkalnya kemaksiatan. Ketika Ba'an bin Ba'urah
ketika Oliver Sisok itu terjebak dengan bagaimana ingin meningkatkan kualitas ibadahnya. Iblis menjebaknya dengan 3 perkara. Ini bisa Anda tingkat kualitas ibadah bisa lebih tinggi dari saya kalau Anda bisa melakukan 3 hal. 1, membunuh, 2, memperkosa, 3, mabuk. Basisnya mengatakan kalau saya merkosa itu merugikan orang lain. Kalau saya membunuh apalagi menyakiti orang lain. Ini akan merasa aman, saya akan mabuk. Akhirnya mabuk, dia hilang kesadaran. Ada perempuan lewat, diperkosa, udah diperkosa, takut ketahuan jejaknya maka dibunuh. Jadi lengkap pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan yang lainnya akibat daripada hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran daripada mengkonsumsi ini khamr, hal-hal yang memabukkan. Itu jadi bapak-bapak itu bagaimana meningkatkan ketakutan kesadaran umat itu bukan oleh hukum ancaman hukuman polisi. Nanti nggak ada polisi mabuk, ada polisi berhenti mabuknya. Nanti dokter ngasih tahu kesehatan baru dia akan berhenti, nggak ada dokter dia mabuk lagi. Nah makanya di sini ada lembaga inabah. Inabah itu kan kalau taubat itu kembali, kalau inabah itu pemulihan kan. Karena kita suka salah ngomong, alhamdulillah dia sudah hijrah. Bukan hijrah itu, kalau umat Islam balik lagi kepada Allah itu taubat. Kalau umat yang sakit dipulihkan itu inabah. Benar nggak? Kalau Kang Haji Aib pindah dia ada hijrah, kalau dia lebih baik gitu, umpamanya gitu. Itu jadi gitu. Jadi kesadaran hukum itu. Terus bagaimana pengembalian? Pak Iwan katanya dengan narkoba bisa ada tenang, benar. Bahkan kenapa ayat khamr itu 3 kali berturut-turut, karena begitu menjadi budayanya khamr, minuman keras itu zaman Rasulullah, sehingga sulit untuk memisahkan antara kebiasaan dengan larangan. Nah, jadi kalau khamr itu seperti minum teh atau kopi, saking sulitnya itu maka Allah bertahap melarangnya. 1 mengatakan kata dalam Al-Quran itu bahwa wala taqrabu sholat wa antum sukara. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi dengan kata lain, namun erek mabuk mau ulah erek waktu sholat tentu. Seperti itu. Tapi setelah itu turun ayat berikutnya yang kedua adalah bagaimana bahwa sesungguhnya dalam khamr itu ada maslahat tapi banyak madaratnya. Itu diakui. Makanya yang ketiga baru tegas innamal khamru wal maisir wal ansab. Jadi siapa yang melakukan mabuk minuman keras itu namanya setan. Bagaimana kita hukum mensikapi setan? Lakum aduh gitu, semua setan musuhnya. Para musuh kita bukan diam, bukan sengaja, para musuh kita. Makanya di sini polisi itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk menangkap musuh-musuh umat Islam, musuh-musuh Allah, yaitu setan-setan mewujud manusia yang mabuk-mabukan, merusak ketertiban, merusak lingkungan. Jadi apresiasi para polisi, benar nggak? Itu ada keterikatannya. Kenapa? Karena hukum itu adalah aturan yang baik itu aturan yang mengikat. Tidak mungkin terikat kalau tidak ada ikatan batin. Cinta yang sejati itu ya cinta yang terikat oleh akad nikah. Mau bapak mau ke Jakarta banyak yang cantik udah terikat dalam nikah, mau selingkuh, istri itu akan selingkuh. Tidak ada ikatan sejati dalam pacaran. Nggak ada pengadilan mengajukan saya telah selingkuh oleh pasangan saya. Mana buku nikahnya? Kapan nikah? Nggak ada gugatan cerai atau gugatan talak cerai karena akibat pacaran, perselingkuhan pacaran. Jadi ikatan itulah yang membuat orang akan sadar kepada hukum. Jadi yang diterangkannya bukan hukum dulu, kesadaran dalam kesehatan, kesadaran diri sebagai manusia. Kalau ingin kita membangun bangsa dengan benar, kita ingin mengelola keluarga dengan benar, maka kepala keluarganya harus benar dulu. Benar berasal dari hati, terus pikiran hati mau benar bagaimana kalau diracunnya dengan narkoba. Jangankan muncul anak istri, dia juga linglung, halusinasi. Kalau halusinasi kepada istri mungkin istri kita ya bisa jadi perceraian juga. Karena orang besar jadi monyet. Jadi begitu, itu akibat nabi bisa rusak juga. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi hukum itu ada ikatannya dengan keyakinan. Makanya Van Candenberg dari Belanda tuh jadi ngomong ada teman akademis itu terpancing kan. Jadi Van Candenberg dari Belanda mengatakan hukum yang efektif itu hukum yang ada ikatan batin.
dengan yang akan melakukannya. Benar nggak? Kang Aep menang parisaton tanpa diawasi oleh polisi, tanpa diawasi oleh bagian pajak, ngeluarin zakat karena ada kesadaran taat kepada hukum zakat, karena ada kesadaran iman. Nah, bagaimana menempatkan masuk ke rongga hati ke pemikiran umat itu bahwa sadarnya meninggalkan narkoba itu karena takut malu sama Allah, karena ingin anak kita bebas dari penyakit, ingin istri kita bebas dari penyakit, ingin hidup kita benar, ingin bermanfaat, itu seperti itu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, perang saat ini sudah perang pemikiran, bukan perang lagi seperti zaman Belanda. Tidak butuh bambu runcing, tidak butuh dorlok, tidak butuh. Tapi yang dibutuhkan ibu-ibu kesadaran, bapak-bapak kesadaran, kepekaan, harus benar-benar berpegang pada keteguhan iman keyakinan. Karena desa itu ada gerbang-gerbang utama, paku-paku daerah. Kalau untuk melihat eskalasi nasional, apakah gejolak suatu bangsa, dilihat desanya. Kalau desanya masih aman, masih tertib, itu aman negara. Makanya orang-orang desa oleh program Pak Jokowi dikasih 2 miliar buat apa bantuan? Itu sengaja supaya tidak gejolak, supaya aman. Karena Pak Jokowi memahami bahwa desa jadi paku-pakunya daerah. Kalau desa bergejolak menunjukkan negara sedang bermasalah. Ini sedangkan serangan senjata Israel tidak mungkin akan membunuh kita dengan cara ngasih bom kepada kita, bunuh bom kosong. Karena Indonesia adalah negara mayoritas konsumtif. Kalau Indonesia masyarakatnya dibunuh, kata Israel, rugi ayo jualan Coca-Cola malam. Benar nggak? Ya, tapi bagaimana supaya mentalnya rusak? Maka dikirimlah kecanduan terhadap narkoba, kecanduan kepada game, kecanduan terhadap apa lagi? Kepada apa? Musik. Ada yang musik di sini Israel. Jadi semua akan lupa. Coba. Semua akan lupa. Yang khawatir itu berlebihan. Itu kita harus hati-hati ya. Ini kalau nggak canda kan nggak. Jadi gitu. Jadi kita harus hati-hati karena perang pemikiran ini akan merusak suatu bangsa itu nggak seperti itu. Narkoba. Jadi gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, desa yang kuat adalah desa yang sadar apa yang dia lakukan, sadar apa yang dia perbuat. Kesadaran itu akan lahir karena dia ada ilmu. Ilmu itu akan bernilai manfaat karena dikaitkan dengan iman. Sehingga iman dan ilmu melahirkan amal solihah, amal yang soleh, amanu wa amru solihah. Jadi gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dari saya sebagai pembina LBH itu mungkin wawasan-wawasan, karena kalau kita terangkan bagaimana hukum keluarga, hukum pidana, hukum pun itu nanti terluar pidana umum. Nah, itu nanti bagaimana ketika bapak punya tanah ada 2 kepemilikan, sengketanya kemana, ke PN atau ke pengadilan agama, itu harus betul umpamanya, itu nanti ya keluar. Bagaimana ibu bapak kalau ingin punya istri 2, nah itu nanti koordinasi hukum Islam nomor 174. Yang namanya 2 ada bermasalah. Satu objek ada 2 sertifikat bermasalah, sengketa. Hiji laki, 2 pemajikan bermasalah. Itu saya sebagai pengacara, bukan saya sebagai ustaz, sebagai pengacara. Karena di situ ada sengketa kepemilikan juga, merasa milik saya. Mana suratnya, ini akta nikahnya, di situ tidak punya akta nikah. Akhirnya dia dimaksud dengan tidak punya akta nikah, tapi sah secara perubahan agama, menurut koordinasi hukum Islam, Undang Nomor 174 dikatakan sah karena memenuhi ada 5. Tapi secara identitas pengakuan negara tidak ada. Ketika dia meninggal berebut waris, mana yang dikasih? Yang punya identitas. Nah itu seperti itulah. Banyak sengketa cinta dengan sengketa tanah hampir mirip. Yang bersengketa. Itu nanti kita terangkan dalam sesi berikutnya. Itu bagaimana pidana. Ya. Bagaimana apakah selalu kita mengetahui ancaman hukum pidana itu harus diterapkan? Tidak selalu. Kalau kita perbuatan tidak menyenangkan, umpamanya Kang Haji Aep meludah di depan saya sengaja dengan muka yang jijik, itu bisa dipidana perbuatan menyenangkan. Tapi apakah harus diterapkan dengan tetangga kita? Enggak harus diterapkan. Jadi tidak semua hukum pidana walaupun tahu tidak harus diterapkan. Justru kita itu butuhnya rehabilitasi, pengembalian, memulihkan.
Gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yang itulah. Jadi kita itu harus kembali ke majelis-majelis. Kalau bapak mau kembali ke kampus-kampus, kasihan. Ada mungkin belum mampu untuk ke kampus, masih ilmu. Karena saya bisa ngomong ini masih ilmu. Saya sedang menyelesaikan insya Allah disertasi doktor, dan saya sedang membuat raih gelar magister hukum dan asas publik. Tapi yang saya tampilkan dalam dunia akademik bukan daripada hasil saya mutola'an di kampus, tapi hasil saya ngaji. Ini pertama saya ngasih di Ajengan Solahuddin ya, itu di Ustadz Wawan ke SD, itu di Kang Aep, terus di Ajengan Ikin. Itu ilmu itu di Agim, itu di Garut. Jadi ilmu-ilmu itu yang saya tampilkan. Ternyata tidak ada istilah mempelajari agama, ngaji ke pesantren, ngaji ke muslim itu ketinggalan zaman. Karena agama itu tidak ketinggalan dari zaman, tidak mengikuti zaman, balurau zaman. Tapi agama memelihara zaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun di desa jangan minder. Iya orang desa, iya di Jakarta. Ya sedikit informasi bahwa saya itu 10 tahun jadi pengacara asra. Orang lain yang menjadi pengacara asra, company profilnya banyak bahasa Inggris, tulisan emas. Siapa? Hotman Paris. Hotman Paris yang tangannya ini itu ngelamar ke asra, ditolak oleh asra. Saya 10 tahun jadi pengacara asra. Saya 10 tahun jadi pengacara asra. Semua rapatnya di Singapura pakai bahasa Inggris. Kalau kalian butuh saya mau pakai bahasa Indonesia untuk apa kalian? Saya berkali-kali jadi pimpinan anak buah saya 1.500, 1.000 adalah karyawan Bogor, 125 orang luar negeri, orang Inggris, orang Belanda, orang Korea. Saya ditanya bisa ke bahasa Inggris, saya bisa bahasa Bogor karena yang saya atur orang Bogor. Jadi kalau kalian ingin jadi pejabat, pahami dulu ajaran Islam, karena yang diatur mayoritas Islam. Jangan sampai membuat undang-undang aturan yang tidak mengikat, karena aing mah sampai aturan eta bertentangan dengan keyakinan orang tuh. Pan Aden Ber jauh-jauh dulu udah mengatakan bahwa hukum yang efektif ada hukum yang mengikat, yaitu menggali dari adatnya masing-masing. Itu orang Belanda. Nah, bagaimana kaitannya dengan narkoba? Undang narkoba nomor 35 2009 itu implementasi dari innamal khamru wal maisir wal ansab ajrun risun amri syaitan. Innamal khamru itu Allah selalu membencinya, mengatakan perang kepada setan. Jadi memeranginya bagaimana? Ya Allah nyuruh buat undang-undang DPR yang akhirnya ada perangkat untuk menangkapnya pihak kepolisian, ada BNN memproses, dituntutnya oleh jaksa, diadili oleh hakim, nanti dikandanginya oleh lapas, nanti dibelanya kurang pengacara. Namun benar. Itulah mungkin gambaran besarnya seperti itu ya, alur daripada bagaimana kebijakan aturan lalu harus ditaati, harus akibat adanya hukuman karena kita melanggar aturan. Itulah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya apabila yang saya sampaikan itu kurang. Manja bihasanati paminallah, manja bisa jadi nafsika. Jadi apa yang benarnya yaitu dari Allah berarti.